Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara Literasi Digital Gresik 2021 dengan tema Menciptakan Ruang Digital yang Positif. Perkenalkan, saya Patricia Oksana yang pada hari ini akan menjadi moderator untuk menemani rekan-rekan talenta digital selama beberapa jam ke depan. Sebelum kita berlanjut pada mata acara berikutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib bagi para partisipan yang telah bergabung pada ruang Zoom hari ini. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu hadirin dimohon menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh pihak panitia melalui kolom chat. Bapak dan Ibu juga disarankan untuk tetap mengaktifkan atau menyalakan kamera video dan memastikan status mute pada audio selama acara berlangsung. Kemudian, Bapak dan Ibu peserta disarankan menggunakan penamaan dengan format nama instansi _ nama peserta. Bapak dan Ibu peserta juga akan mendapatkan sertifikat dengan mengisi link post-test yang akan dibagikan oleh pihak panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Dan yang terakhir, izinkan saya juga untuk tetap mengingatkan agar tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 saat berkegiatan, yakni menjaga jarak minimal 1,5 meter, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, siap sedia dengan hand sanitizer, menjaga kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi vitamin secara rutin, hindari berbagi pemakaian benda yang sifatnya pribadi, dan yang terakhir, selalu mengingatkan pentingnya protokol kesehatan COVID-19 saat berkegiatan. Kemudian, pada acara hari ini, saya juga ingin menghimbau untuk rekan-rekan talenta digital untuk tidak lupa mengunduh aplikasi dari Siberkreasi, follow akun Instagram dan juga Facebook dari Siberkreasi, dan yang terakhir, menyaksikan video-video makin cakep digital dengan beragam tema di YouTube Siberkreasi pastinya. Selanjutnya, kita akan menyapa terlebih dahulu dan mengenal lebih dekat dengan para narasumber dan juga key opinion leader kita yang telah tergabung pada hari ini. Untuk narasumber kita yang pertama telah bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Ibu Siti Kofifa selaku Asisten Kurikulum SMA Negeri 1 Sidayu Gresik. Selamat pagi Bu Siti. Pagi. Baik, semoga Ibu Siti selalu dalam keadaan yang sehat ya Bu ya. Amin. Oke, baik. Sampai jumpa juga untuk Ibu Siti di sesi pemaparan pastinya. Selanjutnya, telah bersama-sama dengan kita juga pada hari ini adalah Ibu Bawinda selaku Direktur dari Income. Untuk Ibu Winda mungkin boleh juga disapa terlebih dahulu rekan-rekan talenta digital Gresik kita pada hari ini. Oke, mungkin nampaknya untuk Bu Winda akan kita tunggu nanti lagi. Oh, oke, sudah kembali. Selamat pagi Bu Winda. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Mungkin boleh nih Ibu disapa-sapa terlebih dahulu juga rekan-rekan kita di Gresik. Ya, baik, selamat pagi untuk teman-teman dan para narasumber ini. Ada Mas Firman, ada Mbak Rofin, terus juga ada Mas Rizky, dan juga teman-teman yang lain ini. Ada juga Ibu tadi yang dari Gresik ya, salam kenal juga. Udah kok nggak muncul nih ya di saya. Ini kayaknya internet saya agak apa? Ibu Siti. Iya. Dan juga talenta digital yang ada di Gresik, selamat pagi dan senang sekali ya bisa ketemu dan semoga nanti bisa bermanfaat lah semuanya. Baik, terima kasih Bu Winda juga. Sampai jumpa juga pastinya di sesi pemaparan. Selanjutnya telah bersama-sama juga dengan kita yaitu adalah Ibu Rofin Aryunia selaku Mavindo, HR Seger Group dan juga dosen praktisi UNER. Selamat pagi Bu. Pagi Kak Patricia, salam sehat semuanya, semoga masih diberkahi kesehatan dan rasa optimis di masa pandemi ini. Makasih. Baik, terima kasih juga Ibu Rofin dan semoga sehat selalu juga pastinya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni adalah Bapak Ahmad Firman Amal selaku praktisi kehumasan Kementerian Sekretariat Negara. Selamat pagi Bapak Firman. Selamat pagi Mbak Patricia, selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan peserta yang hadir hari ini dari Gresik, mungkin wilayah lain Jawa Timur dan Indonesia. Baik, selamat pagi juga Bapak Firman dan pastinya sama seperti yang sebelumnya juga sampai jumpa di sesi pemaparan pastinya. Baik, rekan-rekan talenta digital, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan para narasumber kita, pada hari ini kita juga ditemani oleh key opinion leader kita, yakni adalah Bapak Rizky Ardinugroho selaku co-founder dari Pabrik Suara Rakyat. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Patricia, selamat pagi teman-teman di Gresik dan rekan-rekan narasumber semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat pagi juga Bapak Rizky dan semoga sehat selalu dan pastinya sampai jumpa juga di sesi pemaparan dan sesi sharing nantinya. Baik, rekan-rekan Talenta Digital Gresik, itulah dia para narasumber dan juga key opinion leader kita yang pada hari ini akan menemani, berbagi, dan memperluas wawasan serta kecakapan kita di era digital pastinya. Baik, para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan berlanjut pada mata acara berikutnya. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk para narasumber, key opinion leader, serta rekan-rekan Talenta Digital untuk mengambil sikap sempurna dengan mengambil posisi duduk tegak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sana aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulangnya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Baik, terima kasih untuk para hadirin yang telah bersikap sempurna. Acara akan berlanjut pada mata acara selanjutnya, namun sebelum itu, ada baiknya apabila kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pastinya membuahkan rahmat yang positif bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Baik, berdoa saya cukupkan. Maka kita berlanjut pada mata acara selanjutnya, yakni akan kita dengarkan bersama-sama keynote speech dari Bapak Bupati Gresik, yakni Bapak Fandi Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Saya Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik untuk mendukung kegiatan literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital guna menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Gresik agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital. Ini untuk hal-hal yang positif, konten kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Gresik yang baru. Mari bersama-sama kita ikuti webinar sampai selesai mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2021, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak, cakap, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Kedisiplinan kunci dari keselamatan. Sehat selalu. Allahumma fi'il amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia keynote speech dari Bapak Bupati Gresik, dan maka dari itu resmilah dibuka acara literasi digital Gresik kita pada hari ini. Rekan-rekan talenta digital, ruang digital saat ini menjadi suatu dimensi baru dalam kehidupan manusia. Dimensi yang pastinya tidak terlepaskan dan satu kesatuan dengan kehidupan manusia saat ini. Namun, kenyataan mengerikan tersimpan di dalamnya, yakni banyak sekali ditemukan aksi-aksi kejahatan yang terjadi dalam beragam bentuk, seperti halnya aksi penipuan, ujaran hoax, dan juga aksi-aksi penipuan lainnya serta aksi kejahatan lainnya yang terjadi dalam ruang digital. Maka dari itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah terpadu untuk memberikan suatu wadah yang mampu mewadahi kebutuhan masyarakat dalam menjadi seorang literat digital dan meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia melalui pelatihan kecakapan literasi digital pastinya. Maka dari itu, rekan-rekan talenta digital, sebentar lagi kita akan memasuki sesi pemaparan bersama dengan para narasumber kita hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengingatkan rekan-rekan talenta digital akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dipilih oleh pihak narasumber. Maka dari itu, bagi rekan-rekan talenta digital yang memiliki pertanyaan, boleh mengirimkan pertanyaannya hanya sebanyak satu kali saja, sehingga nantinya memudahkan narasumber untuk memilih pertanyaan. Selain itu, pertanyaan akan dimulai 15 menit setelah narasumber memaparkannya, dan selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu terkait dengan peraturan bagi para pemenang GoPay. Untuk yang pertama, peserta wajib mendaftarkan diri melalui link registrasi kegiatan. Untuk yang kedua, calon pemenang wajib memberikan nomor dompet digital GoPay yang valid kepada operator di akhir sesi dalam waktu 30 menit sebelum link Zoom ini ditutup. Berikutnya, door prize yang diberikan dalam program webinar ini adalah saldo GoPay senilai 100.000 untuk masing-masing 20 orang peserta yang beruntung. Nomor pemenang saldo GoPay adalah nomor yang belum pernah menjadi pemenang di kegiatan webinar literasi digital wilayah Jatim 1 sebelumnya. Pemenang akan diumumkan pada akun Instagram @literasidigitaljatim1 setiap harinya.
Dan saldo digital akan dikirimkan ke akun GoPay pemenang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal webinar dan pengumuman. Dan berikutnya, nomor yang diberikan pada saat Zoom berlangsung adalah nomor yang dianggap sah. Dan apabila dalam pengiriman nomor tersebut tidak memiliki akun GoPay yang aktif, maka door prize akan dianggap hangus. Dan untuk yang terakhir, penyelenggara berhak membatalkan keputusan tentang pemenang apabila ternyata pemenang tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Itulah dia kriteria bagi teman-teman yang nantinya akan memenangkan saldo GoPay. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan paparan yang pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Khofifah. Untuk itu, untuk Ibu Siti, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada peserta Zoom Literasi Digital yang diadakan Kominfo. Terima kasih juga kepada Mbak Patricia selaku moderator. Salam kenal juga kepada Ibu Bawenda, Ibu Rofin, Bapak Ahmad Firmansyah, dan Bapak Rizky yang hari ini sama-sama menjadi narasumber pada pertemuan kali ini. Izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Siti Khofifah selaku Asisten Kurikulum SMA Negeri 1 Sedayu. Oke, langsung saja kita mulai. Bapak Ibu peserta Zoom kali ini, topik kita adalah tantangan dan peluang pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa saat ini COVID-19 berada pada level 1 untuk tingkat PPKM-nya, sehingga banyak instansi pendidikan melakukan PTM 50%, PJJ-nya 50%, namun ada beberapa sekolah yang juga melakukan PTM-nya 100%. Hal ini bisa menunjukkan adanya fakta bahwa dunia ini sedang berubah, baik bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, politik akibat COVID-19. Ya, apalagi kita dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi. Apalagi kita hidup di era revolusi industri 4.0 di mana digitalisasi ada pada genggaman kita, namun kita juga harus pandai untuk mengendalikannya. Jejaring sosial tanpa batas bisa kita lakukan, baik terhadap orang yang tidak kenal maupun terhadap orang kita kenal, sehingga butuh kewaspadaan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu maka dibutuhkan kecakapan digital yang wajib kita miliki, sehingga dengan kecakapan digital nanti maka akan hadir framework atau program bingkai kerja atau program kerja, di mana di dalam program kerja atau framework tadi akan memasukkan teknologi atau wajib menggunakan teknologi sebagai penunjang di dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konten yang harus dikuasai peserta didik yang dikenal dengan TPEK, yaitu teknologi, pedagogik, konten, penulis. Dan ini TPEK ini sudah dicetuskan sejak tahun 2008, tapi pelaksanaannya masih kita tahu sendiri. Tibalah di akhir tahun 2019 kita dihadapkan pada suatu kenyataan di mana kita terjadi COVID yang mendunia dan kita wajib PBB. Saat itulah kita dengan terpaksanya menggunakan TPEK. Namun seiring penggunaannya ternyata ada tantangan di awal COVID tersebut. Yang pertama adalah ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Kemudian keterbatasan kompetensi pengajar terkait IT, dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Nah, jika kita sudah tahu pada tantangan awal COVID-19, maka tentunya hari ini kita tahu bahwa tantangan pembelajaran pasca COVID, ya, salah satunya kita bahas, kita sebutkan yang pertama, sarana penggunaan internet harus terpenuhi, dan ini kita harus sudah mengantisipasi semua instansi harus
menyiapkan sarana itu. Yang kedua, penggunaan IT, penguasaan IT oleh pendidik maupun segala sivitas akademik juga harus ditingkatkan dengan workshop, dengan dikta dan lain-lain. Kemudian sikap adaptif, kita harus terbiasa dengan perubahan, sehingga tidak kayak kemarin ketika COVID terjadi, kita itu dengan stres lah, boleh dibilang dengan kaget apa yang harus diberikan pada saat PJJ, apakah berhasil PJJ ini untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang bagus, sehingga saat itu dengan cekatan instansi pendidikan kita langsung menadakan IHT terhadap aplikasi-aplikasi yang diperlukan di dalam PJJ tersebut. Akhirnya inovasi dan kreativitas dan media yang kita gunakan saat PJJ itu mulai terlihat dan harus kita lakukan, karena pada dasarnya kita harus tahu sebagai sivitas akademik bahwa menurut psikologi seorang itu hanya mampu mempertahankan konsentrasinya selama 30 menit. Selebihnya waktu yang tersisa akan terbuang begitu saja. Hal inilah yang harus kita perhatikan ketika kita jadi guru, jadi dosen maupun jadi sivitas akademik lainnya. Lah, alhamdulillah pada saat COVID terjadi, hasil analisis survei April 2020 itu sudah terlihat bahwa seorang pendidik dimanapun berada sudah mulai menguasai IT meskipun hasilnya tidak maksimal ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah motivasi kemandirian untuk belajar harus tetap ditumbuhkan ketika kita pada saat PJJ di mana anak harus di-share e-modul atau LAPD dengan Google Classroom. Saat itu kemandirian anak itu terlatih, dia berusaha mengerjakan apa yang kita tugaskan secara mandiri lalu dikirim ke Google Drive atau di Google Classroom. Nah, pasca pandemi COVID ini jangan sampai terjadi di mana guru langsung menjelaskan, tidak memberikan tidak menggunakan teknologi lagi, sehingga di masa pasca COVID-19 kita sudah dihadapkan, diperbolehkan sudah PTM, kemandiriannya malah turun. Nah, itu jangan sampai. Yang kedua, yang ketujuh tantangannya adalah budaya kedisiplinan dan kejujuran harus lebih dipertanggungjawabkan. Kalau pada era PJJ ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan masih diragukan, karena pada saat kita Fitcon ketika waktu PBB penerimaan siswa baru, kita ingin mengenal siswa yang siswa yang baru, kita lakukan Fitcon. Ternyata beberapa dari mereka tidak bisa mengikuti dengan alasan ketiduran, tidak punya pulsa, dan kita saat itu sebagai pendidik harus legowo menerimanya. Kemudian pada saat PJJ kita juga melakukan penilaian harian secara dengan aplikasi khusus, dengan aplikasi Google Form, tapi ternyata itu tidak bisa apakah anak-anak jujur, karena kita tidak tahu ada HP-nya, ada HP yang melebihi dari satunya digunakan untuk browsing, satunya digunakan untuk melakukan penilaian harian. Nah, di pasca COVID-19 ini, di mana kita sudah diperbolehkan PTM dan PJJ, maka kita hadir di situ dan kita gunakan teknologi. Anak-anak juga kita masih kirimi LAPD atau Google atau e-modul dengan menggunakan Google Class juga. Kita bisa menggunakan, masih bisa suatu saat atau lain kali supaya bervariasi, kita menggunakan penilaian harian secara online, kemudian kita pantau, dan ini saya rasa akan meningkat tingkat perolehan siswa yang bisa dipertanggungjawabkan pada saat pasca COVID-19. Dan tidak kalah penting yang ke-8 adalah membentengi diri dari sindrom atau kecanduan internet. Dan kita lihat fenomena pada saat PJJ itu semua anak mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu dilakukan PJJ. Nah, jangan sampai
sampai ketika kita ada terbiasa dengan gadget yang ada di genggaman, itu timbul sindrom atau kecanduan internet di mana peserta didik kita tidak bisa mengendalikan diri terkait akses-akses yang diperbolehkan dan akses-akses yang tidak diperbolehkan. Tantangan selanjutnya, seorang pendidik harus merubah mindset permanen bahwa manusia itu sebagai sumber atau pusat belajar. Jangan sampai ketika pasca COVID seorang guru langsung memakai sistem yang lama tradisional dengan ceramah, dan akhirnya kemandirian siswa ini merosot. Dia tidak mau belajar secara mandiri, dia pengen ada gurunya langsung menjelaskan apa yang harus dikuasai. Yang terakhir adalah selalu ada alokasi dana terkait sarana penunjang dalam penggunaan internet. Dan ini kayaknya wajib karena kita era saat ini sudah serba digital. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu yang meninggalkan digital, dan itu tidak mungkin karena kita sudah hidup pada era digital dan digitalisasi itu akan semakin maju tiap tahun berkembang selamanya. Oke. Nah, ketika semua tantangan itu sudah ketahui soal kemudian kita carikan solusi, maka tidak kalah penting adalah solusi jitu kita harus memperhatikan dari aspek karakter, bahwa butuh kualitas karakter yang baik dari pendidik atau dari peserta didik atau dari orang tua sebagai pendukungnya ya. Di mana kualitas karakter itu meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, ada niat dan mau mencoba, sehingga pada akhirnya mereka harus paham dalam literasi digital yang sehingga punya kemampuan untuk menfilter, kemampuan untuk berkomunikasi dan memilih interaksi yang baik. Serta tidak kalah penting adalah menanamkan mindset diri bahwa diri kita itu ibarat gelas yang tidak akan pernah penuh, sehingga kita masih meskipun usia itu bertambah, kita mau belajar dan bisa menerima perubahan yang terjadi demi anak didik kita. Dan akhirnya lega sudah kita setelah pasca COVID itu ada peluang pembelajaran pasca COVID. Kita bisa belajar dari situ, sehingga yang pertama peluang yang hari ini kita nikmati dan semoga bisa kita lakukan sepanjang masa, yaitu kita dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jangan hanya pas PJJ kita melakukan itu, tapi pasca PJJ kita juga harus melakukan jejaring komunikasi dan belajar bersama dari berbagai sumber harus kita lakukan. Dan pasca pada saat era COVID itu juga terjadi perkembangan internet yang bisa kita nikmati. Boleh dikatalah kalau tidak ada COVID, mungkin tidak ada PJJ dan tidak ada perkembangan internet yang sepesat ini, yang pada hari ini bisa kita nikmati bersama, mulai dari pihak pendidikan, mulai dari pihak telekomunikasi, semua bergerak bersama-sama dalam rangka mendukung terlaksananya PJJ dengan kualitas yang baik. Kemudian tidak kalah penting peluang untuk melaksanakan tanggung jawab profesional lebih besar. Ketika kita sudah mempunyai kemampuan IT pada saat PJJ, otomatis ketika kita pasca COVID di mana kita sudah bisa PTM dan ada tugas lain di luar seumpama workshop, kemudian diklat di luar kota, maka otomatis kita tidak bisa melakukan tanggung jawab. Dengan kemampuan IT yang kita miliki, kita akan bisa melakukan tanggung jawab itu dengan Fitcom, dengan apalagi dengan Google Classroom, dengan LAB yang kita share di Google Drive, atau yang lainnya yang bisa kita kuasai. Yang pada akhirnya kemandirian dan sadar belajar itu harus semakin meningkat. Sekali lagi peran guru jangan sampai berceramah ketika pada saat PTM kita sodorkan saja LAPD, kita mulai memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengerjakan, baru terjadi kesalahan, nanti kita akan membimbingnya sehingga dihasilkan suatu generalisasi atau suatu kesimpulan, dan akhirnya long life learning, belajar sepanjang hayat, akan tercapai. Akhirnya di pasca COVID ini
kita cari pengalaman pada saat era COVID sehingga hadirlah paradigma baru dalam pembelajaran yang istilahnya salah satunya adalah pembelajaran blended learning yang hari ini kita lakukan 50%-nya daring, 50%-nya PJJ. Nah, ini perlu dikuasai juga bahwa kombinasi luring ini dengan cara PTM lah, namun kalau daring itu ada dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu sistem komunikasinya real time, sama-sama online, sehingga bisa kita gunakan aplikasi chat, aplikasi video chat, atau Vidcom. Nah, yang sinkronus adalah sistem komunikasi tidak serempak. Ini ada jedanya menggunakan media pembelajaran. Contohnya kita bisa share PPT, kita bisa share PDF atau video yang kita kirim lewat Google Classroom, dan itu nanti bisa digunakan untuk belajar pada siswa kita dalam waktu yang peserta didik inginkan. Itu adalah daring asinkronus. Nah, ini harus difahami. Kemudian kita harus tahu pada pembelajaran blended learning itu orientasinya ketika kita mengkomunikasikan online dan offline, maka orientasinya kita adalah memecahkan masalah. Bagaimana bisa kita kerjakan? Contohnya kita pada saat PTM, kita share LAPD kita tetap lewat Google Classroom, sehingga anak yang daring maupun anak yang PJJ itu bisa melihat semuanya. Lah, perbedaannya pada saat daring, anak yang daring adalah mengerjakan tugas secara mandiri atau latihan-latihan soal atau materi yang kita share. Namun yang PTM itu kita suruh juga mengerjakan mandiri dulu setengah jam atau berapalah, setengah jam saya kira cukup. Lah, ketika selesai setengah jam itu kita suruh anak, kita tawarkan, ayo siapa yang bisa mengerjakan maju ke depan untuk presentasi. Nanti ada penilaian dari saya loh, kita katakan gitu. Lah, baru kalau terjadi kesalahan kita bimbing mereka, dan ini akan memecahkan suatu masalah bagi persoalan atau berupa soal atau berupa tugas yang kita berikan. Nah, itu. Nah, minggu berikutnya itu kan bergilir, maka sistemnya kita rubah sama-sama. Yang semula daring jadi PTM, kita tanya, ayo maju ke depan. Nah, di setengah jam dari situ, dari pembahasan yang kita sudah ke depan, kita share lagi video pemantapan materi lewat Google Classroom lagi, sehingga anak yang daring di rumah itu juga ikut pemantapan materi, yang PTM juga ikut pemantapan materi. Itulah salah satu contoh dalam pelaksanaan pembelajaran blended. Namun diketahui pembelajaran blended ini hanya merupakan suatu strategi di mana nanti kita bisa menerapkan dengan model pembelajaran tertentu yang pada akhirnya kalau kita pilih model pembelajaran tertentu, di situ kan ada metode. Salah satu metodenya bisa kerja kelompok atau tugas mandiri. Otomatis nanti anak yang nggak bisa akan berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang diberikan guru tersebut. Nah, dan hal ini butuh ekosistem pembelajaran yang diciptakan pendidik secara kreatif dan inovatif. Oke. Dalam pembelajaran blended juga, ketika anak disuruh untuk mandiri menemukan pengetahuannya, kemudian menganalisa dan mengolahnya, ini menjadi value untuk dirinya, nilai diri, oh saya akhirnya bisa, sehingga anak akan terlatih dan percaya diri ketika harus disuruh belajar mandiri dan tidak sungkan untuk bertanya kepada gurunya. Akhirnya pembelajaran blended itu diharapkan juga memberi ruang pada anak untuk tidak takut salah. Jadi presentasi ke depan, anak yang yang salah kita bimbing, dan ini tugas kita. Yang pada akhirnya harapan kita
framework TPEC itu akan berhasil diimplementasikan yang semula dicetuskan tahun 2008, 2019 baru kita dipaksa dengan suatu keadaan. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Nah, minimalah yang dikuasai guru itu minimalah Google Classroom ini jangan sampai ditinggalkan setelah PJJ. Kemudian Webex, Zoom, Google Meeting, pada saat kita dinas luar kita bisa melakukan sitkom. Kemudian pada saat anak tidak masuk atau pemantapan, kan daya ingat dari peserta didik atau sebagai manusia kan terbatas. Maka kadang-kadang kita harus memberikan video pembelajaran yang otomatis pendidik itu harus menguasai aplikasi First Capture, Filmora, Bandicam. Dan kita juga ketika penilaian harian, kita juga kadang-kadang harus menggunakan secara online memakai Google Form atau Quizzes supaya anak-anak itu juga mempunyai kemampuan atau pendidiknya juga itu tidak melupakan aplikasi-aplikasi yang kita kuasai pada saat PJJ di era COVID itu. Apalagi fitur-fitur pendukung pembelajaran juga banyak ya. Ada Zoom, ada Quizzes, ada rumah belajar, ada Zenius, ada ruang guru, kelas pintar, meja kita banyak sekali. Cukup dengan browsing di internet kita dan itu tantangan bagi instansi pendidikan untuk menyediakan layanan internet sehingga anak di sekolah itu tanpa harus menggunakan pulsa pribadinya dan harus disediakan. Ini menjadi tugas kita bersama. Oke. Nah, dan yang terakhir pada akhirnya ketika banyak fitur yang harus kita kuasai, itu kita nggak usah bingung. Pada akhirnya kita itu harus mempunyai kecepatan digital. Apa yang kita kuasai, apa yang harus kita lakukan? Contohnya yaitu kita harus memilih aplikasi yang sesuai. Semisal kalau kita sudah menguasai Webex, ya itu kita gunakan. Mungkin kalau ada waktu untuk belajar baru kita mempelajari Zoom, baru kita mempelajari Google Meet. Nah, cukup salah satu dulu biar kita tidak menyita waktu yang banyak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perhatikan keamanan dari aplikasi tersebut. Ini terkait dengan data diri kita. Jadi kita bisa lihat itu dari beberapa kasus atau ketika ada suatu kasus yang muncul, maka saat itu kita harus waspada terhadap keamanan dari aplikasi yang kita gunakan itu ya. Kemudian selalu ingat bahwa digital footprint itu akan tersimpan secara abadi di internet. Dan ini bisa kita lakukan ketika pada saat kita memberikan pembinaan mental pada saat peserta didik kita ya, ketika kita melakukan penguatan pendidikan karakter, kita katakan saja supaya mereka ada takut bahwa siapa tahu ke besok kamu jadi orang penting loh ya. Kalau jadi orang biasa-biasa mungkin aktivitas digital kamu tidak akan dipantau atau tidak akan yang mengusik. Tapi kalau ketika besok jadi orang yang penting, nah kamu harus waspada. Dan itu mulai hari ini kamu jangan browsing-browsing lagi terhadap hal-hal yang tidak layak untuk di-browsing. Dan yang terakhir adalah selalu berhati-hati dalam bersosmed digital. Kalau dulu orang tua kita mengatakan mulutmu adalah harimaumu, maka saat ini kita katakan atau kita tambahi bahwa mulut dan jarimu adalah harimaumu. Sehingga kita harus hati-hati dalam bersosmed. Jangan sampai kita berurusan dengan undang-undang ITE. Itu saja ya. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Kalau saya bisa menjawab akan saya jawab dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Oke, saya stop dulu share-nya ya. Oke, terima kasih Mbak Patricia sudah berakhir. Ya, dari saya demikianlah.
Baik, terima kasih juga untuk Ibu Siti atas paparannya ya. Wah, dari Ibu Siti ini kita banyak belajar bahwa masa pandemi COVID-19 ini tentunya menghadirkan banyak sekali tantangan dan juga peluang pembelajaran di pasca pandemi COVID-19 ini. Seperti yang tadi juga sudah disebutkan, banyak sekali ya bahwa ada tantangan-tantangan di mana sarana penggunaan internet yang harus terpenuhi dengan baik, harus ada penguasaan IT, harus ada kreativitas baru dalam pembelajaran, dan pastinya banyak sekali tantangannya. Namun di samping itu tentunya banyak juga peluang yang terbuka dengan adanya pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Yakni kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja pastinya, dan adanya perkembangan dunia internet yang jauh lebih baik lagi, dan hadirnya paradigma baru yakni terkait dengan blended learning tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Siti sendiri. Dan juga disebutkan ada banyak sekali aplikasi yang bisa saat ini kita gunakan yang nanti kita manfaatkan untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada di era pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti, dan nantinya untuk rekan-rekan digital yang punya pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan. Pada itu, pertanyaan pertamanya akan saya tanyakan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama, yakni adalah Ibu Siti Khofifa. Pertanyaannya ditanyakan oleh Bapak Muhammad Arfan, dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah blended learning adalah cara belajar mengajar yang paling efektif pasca COVID? Jika dengan pembelajaran konvensional, tatap muka lebih efektif mana, Bu? Mungkin boleh langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Oke. Iya, saya jawab iya. Karena apa? Blended learning ini dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan pada PTM, di mana saat ini kita berada di era digital dan kita dituntut harus mengintegrasikan di dalam PTM tadi untuk menggunakan IT. Nah, kemudian di sisi lain di era digitalisasi kita harus serba pada era COVID dilakukan PJJ ya. Namun itu juga ada kelemahannya. Sehingga kita ambil suatu blended learning ini dianggap sisi tengah supaya kualitas pembelajaran lebih meningkat dan kita tidak buta akan teknologi, anak-anak juga menguasai IT dan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran PTM, tentunya dengan dari segi pendidiknya juga inovatif dan kreatif. Itu saja dari saya, dan mungkin karena ada banyak pertanyaan saya singgung sedikit ya Mbak Patricia terkait dengan daerah PJJ atau jika sekolah itu diharuskan atau memasukkan teknologi, ini kan butuh pulsa ya kaitannya internet, dan ini PR bagi semua instansi dari pemerintah maupun daerah untuk saling bersinergis menyediakan suatu layanan terkait dengan penggunaan internet sehingga ketika anak masuk di sekolah itu tidak lagi butuh pulsa. Itu jawaban dari saya untuk Sifa Usara. Kemudian Mbak Zahid, kasihan Mbak Fatia kalau nggak dijawab ya. Kemudian bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada anak? Kalau anak SD kita harus batasi Bapak Ibu, seperti anak saya kalau pada pulang sekolah itu saya kasih waktu hanya 1 jam. Kemudian setelah asar 1 jam, habis ngaji 1 jam. Karena memang kita lahir di zaman kita, tapi kita hidup di zaman mereka. Tidak mungkin kita langsung melepaskan gadget dari tangan mereka. Karena ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang mengatakan, bagaimana Bu saya sebagai orang tua supaya yang tidak ngerti gadget. Nah, ini sekali lagi kita harus mau belajar karena pada dasarnya gampang Bapak Ibu ketika kita pengen tahu apa yang diakses oleh anak, maka kita cukup membuka YouTube mereka, kemudian kita lihat historinya, dan pada saat itu sambil kita memberi arahan bahwa kamu adalah calon generasi emas. Siapa yang memimpin Indonesia kalau kamu besok semuanya tidak ada yang sadar diri, semuanya pakai kacamata, apa yang terjadi pada bangsa ini? Itu saja cukup mungkin bisa memberi pencerahan pada mereka. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini cepat-cepat ya karena waktunya 5 menit, dari Mbak Yuyun Abida, ini teman saya dari Banyuwangi. Ibu, bagaimana cara mengatasi keragaman siswa terkait dengan kemampuan dan motivasi?
Saya jawab dulu dari motivasi. Tentunya kalau motivasi maka inovasi dan kreativitas kita terkait model pembelajaran, metode, saya kira mampu dan itu hebatnya guru. Kemudian dari segi kemampuan ini yang hari ini kita godok bersama sekolah penggerak bahwa kemampuan siswa itu kita itu memang berbeda-beda. Lewat tahap awal sekolah penggerak itu maka yang terpilih menjadi sekolah penggerak ini harus melakukan tes di awal pada siswanya melalui tes potensial akademik, kemudian yang kedua itu tes bakat minat, yang ketiga itu tes gaya belajar, dan di situ seorang guru itu sudah tahu grafiknya, sehingga ini lagi digodok bahwa tidak ada lagi KKM yang dapat 50 untuk kemampuannya yang rendah itu juga naik kelas. Yang kemampuannya sedang 70 di bawah 75 juga naik kelas. Yang kemampuannya high juga naik kelas. Tapi yang jadi pertanyaan kami ketika sekolah SMA 1 Sitayu itu menjadi atau pilih menjadi sekolah penggerak, apakah ini sudah sudah di program sekolah penggerak terkait dengan karakteristik kemampuan peserta didik yang tidak ada KKM nilainya sesuai dengan kemampuan siswa ini, bagaimana, apakah sudah link dengan perguruan tinggi, ini masih digodok dengan program melalui program sekolah penggerak. Untuk saat ini yang belum program terpilih sekolah penggerak tentunya ada KKM, sehingga di situ dituntut melalui remedi itu menjadi alternatif bagaimana supaya kemampuan peserta didik itu bisa meningkat meskipun pada hasilnya belum memuaskan ketika diikuti remedi. Tentunya soalnya harus lebih sesuai dengan kemampuannya siswanya, dan saya rasa akan teratasi itu. Kemudian guru SD, anak SD itu terkadang membingungkan. Di satu sisi mereka kangen terhadap teman-temannya, ingin PTN, tapi hasilnya itu sekarang kalau sudah PTN ternyata mereka itu malas, mereka cenderung tidak mau katanya enak PJJ Bu, santai. Kalau PTN ini kok sulit itu loh. Nah, bagaimana cara memotivasi? Kita harus sadar bahwa karakter peserta didik kita itu bervariasi, dan ini membingungkan. Kalau usia SD itu maka kita harus perlakukan anak dengan ramah, tapi dalam koridor-koridor yang tidak sampai ketika dia usia SMP itu turun untuk kreativitasnya, gaya belajarnya atau kemampuannya, sehingga guru SD ini saya rasa perjuangannya lebih besar karena dia sebagai pondasi dari pendidikan selanjutnya, sehingga kalau guru SD itu menghadapi anak yang begitu, maka ciptakan saja pembelajaran yang blended tadi, dia diikut sertakan game di dalamnya, kemudian disuruh unjuk kerja, kemudian disuruh tampil, pokoknya yang membangkitkan dan tidak monoton, dan itu semua bisa kita lakukan dengan pembelajaran blended. Terima kasih, itu aja Mbak Patricia. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Ibu. Mungkin kalau boleh sedikit saja Ibu, mungkin boleh diberikan closing statement-nya. Oke. Jayalah anak muda, mari kita belajar bersama untuk menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Itu aja. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Siti ya atas jawabannya tadi juga, di mana merangkum juga dari beberapa pertanyaan ya. Kalau boleh dirangkum adalah blended learning adalah pembelajaran yang terbaik karena merupakan jalan tengah dari pelajaran tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh ya. Dan kemudian terkait dengan PJJ pastinya membutuhkan kuota dan pulsa, jadi pemerintah pun juga harus bisa untuk bersinergi satu sama lain dalam menyediakan hal tersebut. Dan kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengatasi kecanduan gadget bisa melalui memberikan batasan-batasan, dan yang terakhir adalah bagi
sekolah-sekolah yang mungkin menjadi penggagas bisa terlebih dahulu memberikan tes-tes terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti atas jawabannya. Kurang lebih itulah dia rekan-rekan talenta digital yang bisa kita simpulkan dan bisa kita pelajari bersama pada hari ini bersama dengan narasumber dan tentunya key opinion leader kita yang begitu luar biasa pada hari ini. Untuk itu, berakhir sesi pada hari ini, maka sebelum berakhir, izinkan saya juga untuk menghimbau rekan-rekan talenta digital sekali lagi untuk menghidupkan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Untuk Bapak dan Ibu narasumber serta key opinion leader, untuk foto bersama akan kita ambil secara 3 kali dan akan saya pandu. Baik. Oke, baik. Foto akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Baik, mungkin boleh sekali lagi kita berikan lagi jari L kita, yaitu salam literasi dalam 3, 2, 1. Baik, untuk yang terakhir, kita akan foto sekali lagi, mungkin gayanya boleh bebas dan ini ya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu narasumber mungkin untuk bergaya bebas saja, dan untuk rekan-rekan talenta digital juga boleh bergaya bebas. Maka dari itu, akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu narasumber serta key opinion leader yang telah menyempatkan waktunya untuk men-sharingkan hal-hal yang tentunya berguna sekali bagi kita semua di sini. Dan juga terima kasih yang begitu luar biasa saya sampaikan juga kepada rekan-rekan talenta digital di Kota Gresik yang telah dengan antusias mengikuti sesi kita pada hari ini. Maka dari itu, saya Patricia Oksana selaku moderator juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Maka dari itu, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Terima kasih, moderator, Bu Siti, Bu Rovin. Terima kasih Mbak Petri. Mbak Patricia, Mas Firman, see you. Mbak Winda, sampai ketemu lagi. Terus, Mas Rizky, siapa lagi nih? Ya. Rizky. Mbak Rofian. Mbak Winda, Mbak Rovin. Ya, oke. Sampai ketemu ya. Ya, sampai Salam sehat semuanya.